Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini. Sekarang saya akan membahas Barcelona versus Inter Milan. Dan Barcelona kalah dengan skor 1-0 berkat gol dari Hakan Calhanoglu. Dan permainan dari Barcelona pada pertandingan kali ini bermain sangat buruk sekali. Tidak bermain cantik, monoton, tidak menemukan solusi gimana caranya untuk mencetak gol. Cuma passing saja dari Barcelona. Dan Inter Milan praktis cuma bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Pertahanan dari Inter Milan sangat kokoh sekali dan Barcelona tidak berhasil menembus itu, tidak menemukan solusi gimana caranya menembus itu dan mencetak gol. Dan serangan balik dari Inter Milan atau counter attack ya sangat berbahaya sekali, apalagi peluang pertama dari Calhanoglu itu, tendangan jarak jauhnya itu sangat mantap sekali kalau menurut saya. Harusnya tuh ketika Calhanoglu mendapatkan peluang pertama, harusnya Barcelona itu sudah waspada dengan pemain ini. Harusnya pemain ini jangan dibiarkan untuk melakukan tendangan jarak jauh, karena pemain ini tendangannya sangat bagus sekali. Maksudnya akurasi tendangannya sangat bagus sekali dan itu wajib diwaspadai. Bukan untuk Barcelona ya, setiap tim melawan Inter Milan juga harus mewaspadai Calhanoglu karena akurasi tendangan dari pemain ini sangat bagus sekali. Dan Barcelona tidak ada kreativitas sama sekali pada pertandingan kali ini dan main monoton seperti saya tadi bilang. Pemain tengah seperti Bisque dan Gavi bermain sangat buruk sekali. Dan Bisque pada pertandingan kali ini dia selalu telat kembali ke posisinya, sehingga pas di counter attack selalu kelabakan, selalu kerepotan oleh para pemain Inter Milan. Dan Gavi mainnya gerusak gerusuk emosian dan akhirnya mendapatkan kartu kuning. Terus kalau Pedri mainnya lumayan lah, mendingan bisa melakukan bisa membangun serangan. Malah Pedri saja lini tengah yang membangun serangan. Harusnya itu tugas dari tiga pemain seperti Bisque dan Gavi, tetapi karena pemain kedua ini pemain buruk, Barcelona mainnya juga ikut buruk. Walaupun yang bermain buruk hampir semua. Dan Barcelona cuma bisa menyerang di sisi kanan terus yaitu melalui Dembele. Cuma Dembele saja pemain yang bisa merepotkan lini pertahanan dari Inter Milan. Ya praktis penyerangnya seperti Lewandowski tidak bisa apa-apa karena dijaga ketat oleh para pemain Inter Milan. Dan siapa itu, Raphinha juga biasa mainnya, ketika memegang bola lepas. Ketika menendang juga cuma pelan dan diblok oleh lawan. Lewandowski cuma mendapatkan satu peluang atau dua, tapi peluang dari Lewandowski tidak membahayakan gawang yang dijaga Onana. Terus babak pertama Barcelona cuma mendapatkan sedikit peluang dan itu sudah tidak membahayakan sama sekali. Ada yang on target tetapi cuma pelan sekali dari tendangan dari Lewandowski. Dan seperti dibilang, peluang dari Inter Milan lebih membahayakan, terutama dari Calhanoglu mendapatkan dua peluang pemain ini dan satu gol. Dan respon dari Barcelona biasa saja, cuma passing, tidak bisa menemukan solusi. Babak kedua juga seperti itu mainnya, passing, nyerang ke Dembele giring bola dan crossingnya gagal, terus nendangnya juga meleot. Dan Xavi babak kedua memasukkan Ansu Fati, ya mainnya juga sama saja sama Raphinha, malah lebih lucu mainnya Ansu Fati itu. Ansu Fati kalau menurut saya itu nggak layak nomor 10. Jujur-jujuran saja ya, Ansu Fati nggak layak nomor 10. Mainnya seperti biasa aja, seperti gitu-gitu aja. Cuma sprintnya juga tidak terlalu kencang malah Ansu Fati itu. Dan Marcos Alonso diganti oleh siapa itu, Balde, pemain muda, ya lumayan pemain ini. Terus Casey menggantikan Gavi kalau nggak salah. Gavi ya karena mainnya gerusak-gerusuk. Dan siapa itu, Casey itu sebenarnya bermain bagus. Harusnya pemain seperti Casey itu mainnya harusnya dari babak pertama, harus starting line up, masuk starting line up Casey itu. Dan Christensen diganti karena cedera, yang mudah-mudahan Christensen bisa pulih cederanya, dan diganti oleh Pique. Praktis babak kedua permainan cuma tidak nonton bola yang bermain cantik, tetapi nonton cuma passing dari Barcelona saja. Dan Inter Milan cuma baris di sisi pertahanan saja, cuma counter attack tapi tidak mendapatkan peluang, cuma itu saja sampai akhir babak kedua tidak ada gol lagi.
Barcelona tidak ada kreativitas sama sekali, dan saya juga kaget ya permainan dari Barcelona kok semakin menurun. Berbeda ketika awal-awal kedatangan dari Xavi. Dulu Xavi pas awal datang ke Barcelona pas melatih itu permainannya sangat cantik sekali ya, ada tiki taka, ada sedikit tiki takanya. Dan sekarang malah mainnya cuma mengandalkan sisi sayap, sprint saja dari Dembele dan Raphinha, kadang crossing, dan itu tidak efektif sekali. Ya karena Inter Milan sudah tahu permainan dari Barcelona seperti apa dan sudah kebaca permainan dari Barcelona, dan Xavi tidak menemukan plan B, tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan itu semua, dan akhirnya Barcelona kalah. Bahkan babak kedua sampai mendapatkan 8 menit tambahan waktu, tetapi Barcelona tidak berhasil memanfaatkan 8 menit itu dan tidak ada gol lagi. Ya memang Barcelona awalnya sempat menyamakan kedudukan, tetapi Ansu Fati handball dan akhirnya dilihat oleh VAR dan dianulir. Terus peluang Barcelona untuk lolos ke 16 besar semakin menipis karena Bayern Munchen juga menang dengan skor 5-0 lawan Victoria Plzen, dan Inter Milan juga menang 2 kali. Kedua tim ini mendapatkan 6 poin kalau nggak salah, dan Barcelona cuma mendapatkan 3, koreksi ya kalau salah ya. Dan Barcelona di 3 pertandingan akhir harus bisa memenangkan 3 pertandingan, melawan Inter Milan lagi, terus Bayern Munchen, dan terakhir melawan Victoria Plzen. Barcelona harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, terutama kreativitas dari Barcelona harus diperbaiki. Dan jika Barcelona tidak berhasil memenangkan di 3 pertandingan akhir, siap-siap saja untuk Barcelona bermain di Liga malam Jumat seperti musim lalu. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.